Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sehari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman pemula ya. Ini tentang redaman yang dipakai untuk Xphone ataupun ePhone ataupun Gphone ya. Idealnya itu seberapa teman-teman? Nah, ini saya ada router Xphone yang ZTE. Ini ZTE F663 yang versi 3. Yang sebelumnya sebenarnya saya setting PPOE-nya. Ini router Xphone Fastlink yang sudah juga saya uji coba. Di situ redamannya bisa sampai min 31. Terus ini saya pakai tapi belum pernah saya bikinkan video. Insya Allah nanti saya bikin video juga teman-teman, biar teman-teman juga nanti tahu. Ini adalah ZTE F450 ya. Ini ePhone. Kalau ini ePhone, ini Xphone Fastlink, Xphone, ini ZTE F663. Oke. Nah, dari yang pernah saya coba beberapa alat ya teman-teman semuanya, router ONU atau router ONT, baik mereknya ZTE, Fastlink, Huawei dan semacamnya, ada yang di situ bisa mengangkat bandwidth yang cukup besar dengan redaman itu min 30 ke atas ya. Termasuk di situ Fastlink, termasuk ini ZTE F663 itu beberapa kali saya juga ada yang bisa di atas min 30. Tapi kebanyakan rata-rata saya itu kalau sudah min 28 ke atas itu biasanya ada bermasalah. Jadi rekomendasi saya teman-teman semuanya untuk ePhone ataupun Gphone ataupun Xphone teman-teman semuanya, rekomendasi saya adalah di angka ring min 20 sampai min 24. Itu adalah ring yang saya pakai di saat saya membuat ODP, baik di situ ODP-nya sistemnya ODC ataupun yang sistemnya rasio teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan gimanakah di situ kalau seandainya redaman itu di bawah min 20 ataupun di atasnya min 24, tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Kalau bisa redaman itu misalnya ringnya min 20 ke atas, itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Kalau bisa ya pol-pol yang mentok itu min 10 lah. Kenapa? Karena lasernya semakin besar. Jadi biasanya juga bisa merusak alat kayak gitu. Kenapa itu nggak bisa? Apa itu kita itu harus bikin redaman itu semakin mengecil itu jangan. Kenapa? Ya alasannya nanti bisa jadi tiba-tiba misalnya redaman tambah naik, terus di situ internetnya tidak ada atau tidak tersambung internet. Ya itu aja sebenarnya. Kalau kita semakin tinggi misalnya sampai min 30 ke atas ya, kita terakhir adalah min 30 bisa nyambung, bisa misalnya gitu ya. Kita nanti akan tes di sini. Karena kemarin juga ada pertanyaan, saya sendiri kadang itu min 28, min 29 nggak tersambung. Tapi ZTE F663 ini kadang itu di atas min 29 juga tersambung ya. Jadi ini menandakan bahwa memang beberapa kualitas dari sebuah router itu kan ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Akhirnya di situ juga pengaruh di bandwidthnya ya. Di saat teman-teman di situ punya nilai redaman min 30 ya misalnya. Di situ tiba-tiba ada kabel binding. Ternyata naiknya signifikan min 35. Kan penambahannya 5. Itu akhirnya nanti bermasalahnya di klien, di rumahan itu akhirnya nggak ada internetnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Lah kalau misalnya ini ringnya min 20 lah, min 20. ZTE ini bisa mampu sampai min 28 atau mungkin min 29 bisa. Lah ada kenaikan min 20 menjadi min 25 tetap nyala. Jadi solusinya di situ teman-teman, dan itu yang sering saya pakai. Makanya saya sendiri itu redaman biasanya kalau seandainya ternyata masih sisa lasernya itu masih banyak, di SFP-nya itu banyak, misalnya ya saya pakai di atas min 10. Nah kalau seandainya min 10 teman-teman semuanya, ternyata di situ ada pelanggan banyak lagi, misalnya teman-teman mau ada pelanggan banyak, itu tinggal nanti dicabangkan juga bisa. Nah itu lah. Standarnya sebenarnya kalau dari umum teman-teman, insya Allah saya dicari di online, insya Allah nggak ada standarnya. Pokoknya di situ rata-rata itu pengalaman memang min 20 sampai min 24. Kalau seandainya ring ini dipakai, ini sebenarnya untuk memudahkan teknisi juga, memudahkan kita maintenance dan semacamnya.
Jadi teman-teman silakan kalau mau pakai min 19, kalau saya misalnya min 20 sampai 24, teman-teman mau pakai min 19 ditambahkan min 1, enggak apa-apa. Ringnya min 19 sampai min 24 tidak ada masalah. Intinya di sini saya memberikan rekomendasi buat teman-teman seperti ini. Kalau seandainya nanti ada permasalahan di lapangan untuk maintenance, untuk teknisi dan semacamnya, itu akan lebih mudah. Di saat di situ ada gangguan dan semacamnya, teman-teman nanti akan lebih mudah untuk memperbaikinya itu lebih cepat. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman tiba-tiba itu, wes pokoknya terakhir, yang penting kan connect mas. Kita jangan berpikir seperti itu. Kita berpikirnya jangka panjang teman-teman. Kalau bisa di situ kita sekali instalasi nggak terlalu banyak komplain, itu lebih enak teman-teman. Oke? Nanti akan tes di video yang lain salah. Ini ZTE, biar saya buktikan langsung secara langsung ya teman-teman. ZTE F663 ini saya buat redamannya di atas 30. Bisa connect nggak? Itu nanti kita lihat ya. Kalau saya sendiri ada yang connect, ada yang tidak. Tapi kebanyakan memang banyak yang connect. Cuma di situ rawan sekali. Kalau seandainya saya pakai, itu akan rawan untuk jangka panjangnya kalau ada kabel binding dan semacamnya. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.